Setiap kita mungkin pernah menyakiti atau kita yang disakiti, tapi satu hal yang perlu kita lakukan apabila kita yang menyakiti saudara kita atau siapapun itu adalah baik meniru sikap Yakub. Yang pertama, sadar akan kesalahannya, lalu dia punya niat untuk datang meminta ampun. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini lewat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mungkin pernah mengalami dikecewakan, disakiti, ditipu oleh orang lain. Apakah itu teman-teman kerja, apakah itu tetangga, apakah itu sahabat-sahabat yang dekat dengan kita, atau bahkan teman-teman segereja atau sepelayanan, atau yang lebih seriusnya lagi, ditipu, disakiti oleh saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Seperti yang terjadi dalam teks firman, yaitu peristiwa Esau dan Yakub. Mereka adalah saudara, satu bapa dan satu ibu. Tetapi kita lihat bagaimana Yakub menipu abangnya sendiri demi kepentingannya sendiri. Yang pertama kita lihat ketika Esau kelaparan pulang dari ladangnya, lalu dia melihat Yakub yang sedang memasak kacang yang merah itu. Dengan kelaparannya dia meminta Yakub memberi, tapi dia langsung meminta satu hal yang sangat dia butuhkan untuk dia, yaitu hak kesulungan. Esau yang pada saat itu kelaparan, dia tidak berpikir panjang, dia memberikan itu. Kemudian yang kedua, ketika ayahnya ingin memberkati Esau di akhir hidupnya, lalu ketika ibunya mendengar itu, Yakub mendahului Esau untuk mendapatkan berkat itu. Dengan segala tipu daya, dia memang mendapatkan berkat dari Ishak, saudara-saudari terkasih. Dan kita lihat bagaimana Esau meraung-raung, menangis karena adiknya telah melakukan penipuan terhadapnya sendiri. Dia datang kepada ayahnya. Bagaimana sakitnya ini lagi menyangkut berkat. Berkat yang diberikan oleh sang ayah kepada anak sulung. Yang mana pada masa itu bagi orang Israel, hak kesulungan itu memang mempunyai keistimewaan. Tapi Yakub dengan segala tipu dayanya menyakiti abangnya sendiri demi kepentingannya. Dengan rasa takut Yakub atas apa yang dia lakukan, memang kemudian dia melarikan diri ke tempat pamannya Laban, dan di sana dia bekerja, mendapatkan istri, mendapatkan anak-anak, mendapatkan segala kekayaan. Lalu di satu masa dia berniat kembali untuk datang menjumpai abangnya Esau. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Yakub ketakutan. Dia takut bahwa Esau akan marah terhadap apa yang dia lakukan sebenarnya, atas pengkhianatan dan penipuan yang dia lakukan itu. Lalu dia terlebih dahulu menyuruh para hamba-hambanya untuk menemui Esau. Tapi ternyata saudara-saudari, apa yang dilakukan Esau, dia membuka hati, dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh adiknya.
Dia menyambut dengan tangan terbuka adiknya yang telah menipunya, yang telah merampas berkat dari ayahnya itu. Lalu dia menerima kembali. Itulah teks kita hari ini. Esau dan Yakub kembali berpelukan. Mereka saling merangkul. Lalu Yakub yang dengan kesadaran atas kesalahannya itu memberikan dari apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya untuk abangnya itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita? Setiap kita mungkin pernah menyakiti atau kita yang disakiti, tapi satu hal yang perlu kita lakukan apabila kita yang menyakiti saudara kita atau siapapun itu adalah baik meniru sikap Yakub yang pertama, sadar akan kesalahannya, lalu dia punya niat untuk datang meminta ampun. Saudara-saudari, mungkin saya atau saudara yang sedang menyakiti sesama kita atau bahkan saudara kita, mari buka hatimu untuk meminta pengampunan. Yang kedua, jika kita memang yang disakiti atau kita yang ditipu oleh saudara kita itu, bukalah pintu pengampunan. Bukalah pintu hatimu untuk memberi pengampunan, karena itulah yang akan memulihkan hubungan. Baik itu hubungan saudara, hubungan teman-teman segereja, hubungan teman-teman sekerja, hubungan bertetangga, hubungan keluarga suami istri. Buka pengampunan supaya terbuka kembali, terjalin kembali hubungan yang baik. Saudara, kenapa kita juga mengampuni? Karena Tuhan juga mengampuni dan telah mengampuni kita atas segala pelanggaran kita. Maka itu juga dasar bagi kita untuk mengampuni. Karena mengampuni akan menyembuhkan saya dan menyembuhkan oleh orang lain, sehingga terjadilah perbaikan hubungan. Maka jangan kita keraskan hati. Mari mau datang meminta ampun, dan mari mau mengampuni sesama kita, keluarga kita, siapapun yang menyakiti kita. Amin.